kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Ustadz jazakallahu khairan atas kesetiaannya, atas kesabarannya, selalu sabar dalam membimbing kami. Dan untuk keberkahan kajian pada pagi hari ini, kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dipersilahkan Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atas kudrah dan iradahnya kita bisa meneruskan kajian yang memang tidak mudah untuk dilalui, tetapi Allah yang memberikan keistiqomahan, Allah yang memberikan kesabaran bagi kita sehingga kita mampu untuk masuk ke jenjang kajian, khususnya kajian nahwu di poin ke-7 ya. Dan ini satu anugerah yang mesti kita syukuri untuk senantiasa kita tasyakur bin nikmah, karena kajian sorob dan nahwu itu kajian khusus yang mungkin tidak mudah untuk dilaluinya. Namun kalau dengan keistiqomahan kita belajar dengan kesungguhan, insya Allah Allah bukakan pintu ilmu ini, karena ilmu bahasa itu adalah ilmu pembuka ya, di ilmu-ilmu syar'i yang begitu luasnya. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk ke poin ke-7 tentang tamyiz. Tapi tamyiz kita bagi dua ya, lihat dari pembahasan ini lumayan panjang, dan ada poin penting yang harus difahami, karena saat mengkaji tentang tamyiz itu membedakan ya, mayyaza yumayyizu tamyizan. Makanya anak yang bisa membedakan hak dan batil, atau kalau bahasa kitanya tangan kanan dan tangan kiri gitu, itu disebut mumayyiz, pembeda ya, tamyiz. Nah, namun sebelum bahas tamyiz yang tadi jadi PR, itu alhamdulillah dilihat sudah lumayan bisa menyimak dan mengikuti itu ya. I'rab yang hal atau sebelumnya juga sama ya, maf'ul yang 5, al-mafailul khamsah, dari maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah dan maf'ul mutlak. Itu 5, masuk ke 6 hal. Sekarang tamyiz. Jadi kita akan bahas tentang tamyiz. Dan ini kegunaannya Masya Allah ya, nanti kalau kita pas ke turoth ya, ke turoth itu luar biasa, sangat bermanfaat ya kalau kita membahas tentang ini. Seperti kalau kita ada kata atau angka dalam Quran gitu ya, itu diantaranya masuk ke sini. Tamyiz itu kan menjelaskan sesuatu yang mubham. Mubham itu tidak jelas ya, samar. Itu disebut tamyiz. Makanya di sini penjelas kesamaran. Baik, kita bahas di halaman 141, cetakan lama ya. Sampai 143. Mudah-mudahan tamat yang ini. Nanti kita bahas 2 sesi yang ini. Dengan Jumat depan masih tamyiz, karena ada hukum adad atau hukum bilangan, itu harus dibahas ya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan yang kemarin ya, yang PR. Baik sorob
ataupun nahwu. Kalau sorof wazan if'ala, kalau nahwu yang yang soal yang kemarin. Cukup ya? Ya. Cukup untuk hal yang kemarin. Baik, kalau tidak ada, lihat ummahat akhwat tamyiz. At-tamyiz itu asal kata dari mayyaza. Mayyaza. Tamyiz. Asal dari kata mayyaza. Mayyaza. Terus fi'il mudhari'nya yumayyizu. Terus Tamyiz. Tamyizan. Nah, tamyiz, maka jadi istilah ini ya. Tamyiz. Membedakan ya. Mayyaza itu membedakan, menjelaskan sesuatu yang belum jelas kemudian dijelaskan, itu tamyiz juga. Dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau isim fa'ilnya mumayyiz. Makanya ada istilah mumayyiz. Anak ini sudah mumayyiz. Mumayyiz itu udah balik. Mumayyiz. Berarti ini isim fa'il. Mumayyizun. Mumayyiz. Dia sudah balik. Maka itu disebut mumayyiz, tamyiz. Nah, kita akan bahas dalam kajian sekarang tamyiz, menjelaskan sesuatu yang samar. Itu disebut tamyiz ya. Baik, silakan dibaca ya. Baca, kita akan baca satu demi satu sampai halaman 143. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tamyiz, penjelas kesamaran. Tamyiz adalah isim yang disebut setelah isim atau keadaan yang mubham atau samar, dan berfungsi untuk menjelaskan kesamaran lafaz tersebut. Nah, ini fungsinya ya. Lihat di sini fungsinya menjelaskan kesamaran. Nah, ini letak ininya. Jadi dia akan menjelaskan kesamaran. Jadi ada isim mansub ya. Isim mansub, dia mesti mansub. Ada isim mansub dan fungsinya menjelaskan yang samar. Jadi yang samar itu dijelaskan. Maka lihat di sini ada contoh. Ganti. Contoh, ishtaraitu ishrina kitaban. Aku membeli 20 kitab. Baik, kita lihat dulu di sini. Ishtaraitu. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ishtaraitu. Aku membeli. Dari ishtara ya. Ishtara yashtari. Ishtara asalnya ini. Ishtara ada ininya ya. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari ishtiraan. Wazan apa ini? Ishtara. Masdar. Wazannya apa? Ishtara ifta'ala. Ini wazannya ifta'ala. Ishtara ifta'ala. Kan sama itu. Hanya di sini lam fi'ilnya alif. Alif tidak menerima harokat. Ishtara. Jadi begitu ya. Asalnya ishtara'a ifta'ala. Tapi karena alif tidak menerima harokat, maka dia seperti ini. Ishtara yashtari yafta'ilu. Kan sama itu. Yafta'ilu yashtariyu asalnya. Yashtariyu. Tapi kan tidak bisa. Kembali ke sini, ishtaraitu dari sini ya, ishtara. Ishtaraitu, aku membeli. Ishtara membeli. Kalau menjual apa? Menjual itu ba'a yabi'u, menjual.
Ishtara membeli, ba'a menjual. Di sini membeli. Ishtara itu aku membeli. Nah, di situ ada ishrina. Ishrina. Oh, berarti ini kan fi'il. Fi'il. Fa'ilnya mana? Tuh, yang ini. Ini fa'il. Udah beres. Ini umdah. Karena ishtara sendiri dia fi'il. Umdah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, sekarang di depannya ada ishrina. Nah, ini sebagai apa? Ada yang tahu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini menjadi maf'ulun bih. Ini tamyiz. Kenapa demikian? Karena kan ini fi'il. Fi'il, kemudian fi'il tersebut membutuhkan maf'ulun bih. Apa yang aku beli? 20. Oh, berarti ini maf'ul bih, objek. Ishtara itu ishrina. Aku membeli 20. Ishrina 20. Hanya pertanyaannya kan ini masih mubham. Belum jelas. 20 apa gitu hanya. 20 apa? Berarti ini perlu penjelas. Perlu penjelas. Nah, penjelas yang belum jelas, penjelas untuk kesamaran ya. Ini masih samar. Pertanyaan 20 apa? 20 kitab, 20 buku atau 20 rumah, 20 mobil. Ini masih belum jelas. Maka posisi tamyiz inilah dia sebagai penjelas sesuatu yang samar, menjelaskan sesuatu yang masih samar. Karena di sini masih kita bingung nih. Aku membeli 20. 20 apa? Nah, itu kan pertanyaan. Maka kalau yang sudah paham dari angka-angka yang begini, kemudian di depannya ada isim yang mansub, jangan ragu, pastikan tamyiz. Tamyiz pasti. Kalau dalam Quran, dalam hadis ada angka, kemudian di depannya ada isim yang mansub, pastikan saja dia tamyiz. Dia bukan apa-apa ya, setelah angka itu ada apa gitu. Kalau angkanya sendiri kan ini sebagai maf'ul bih. Kalau tergantung, kalau yang ini tergantung. Kalau ja'a misal, jangan ishtara itu ya pasti ishruna kan ya. Ja'a telah datang, misal ishruna. Ishruna. Ja'a fi'il, fa'ilnya mana? Nah, ini ishruna sebagai fa'il kan. Yang di belakang itu tergantung. Kalau ada ini bisa jadi maf'ul bih, kalau ini jadi fa'il. Tergantung dia jabatannya. Tapi permasalahannya setelah angka ini ya, maka itu disebut tamyiz. Dan dia harus isim ya. Satu dia. Kedua mansub. Dan menjelaskan yang masih mubham. Mubham itu belum jelas. Mubham. Makanya nanti dalam kajian mustalah hadis ada istilah dia rawi yang mubham. Mubham itu belum jelas siapa dia, itu mubham. Nah, maka di sini lihat ishtara itu ishrina. Ishtara itu fi'il dan fa'il, taknya sebagai fa'il, ishrina sebagai maf'ulun bih. Ya, baik. Silakan di i'rab dulu. Intan ya. Dari sini sampai sini dulu. Ishtaraitu ishrina kitaban. Ishtaraitu fi'lun madin mabniyun ala sukun. Watta'u domirun mutasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sampai situ ada pertanyaan? Fi'il dan fa'il, cara i'rabnya memang seperti itu ya. Ishtara itu fi'il dan fa'il. Kalau tidak ada teruskan. Ishrina
maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu itu ya mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq betul ya. Mulhaq dia masuk ke mana? Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimu. Nah, gitu. Mulhaq dia. Mulhaq itu dia hanya dihubungkan saja karena ini bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq, dikaitkan, dihubungkan. Disebut mulhaq itu karena dia tidak ada mufradnya gitu. Tidak ada mufradnya. Isyrina tidak ada mufrad, maka disebut mulhaq. Selintas memang ini jamak muzakkar salim. Isyruna kan isyrina, waw nun dan ya nun, jamak muzakkar salim. Tapi kalau tidak bisa dimufradkan berarti dia masuk ke mulhaq. Namanya mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Karena dia mulhaq ya. Salimu. Ada ke sini ke jam'i. Oh iya. Oh, ke jam. itu Bi. mulhaqnya idofah gitu ya. Iya, betul. Mulhaqun ya. Mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi. Ada bi-nya. Jam'i. Nah, itu disebut maf'ul bih. Nah, hanya yang jadi pertanyaan ada kata kitaban. Nah, itu ishtaraitu isyrina, aku membeli 20 kitaban. Nah, ini penting ya kajian yang begini. Ada isim yang mansub tapi dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Menjelaskan kitaban buku ya, buku ini menjelaskan tentang 20. Karena kalau tidak ada kitaban dia masih mubham. Pakai ha ya. Ha. Mubhamun. Nah, lihat. Kan ini bukan maf'ul bih, bukan maf'ul fih, bukan maf'ul li ajli, bukan maf'ul ma'ah, bukan pula maf'ul mutlak. Maf'ul yang 5 bukan dan tidak nyambung. Termasuk kemarin hal, tidak mungkin. Karena hal kan dalam keadaan. Kalau kita artikan, lihat, aku membeli 20 dalam keadaan buku, salah. Ya, jadi kita belajar yang mansub itu memang masing-masing berbeda. Hanya mungkin bagi awal ya, bagi awal kita masih kebingungan itu kenapa jadi maf'ul bih. Paling nanti pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita bahas, kalau kita ingin tahu ini adalah fa'il, tinggal tanya man siapa? Siapa yang membeli ana? Oh, berarti ana itu fa'il. Kalau maf'ul bih tanyanya maza, apa? Apa yang kau beli gitu ya. Jadi caranya begitu ya. Kalau ingin tahu fa'il tanya man ishtaro gitu. Man ishtaro, siapa yang membeli ana? Oh, berarti jadi fa'il. Kalau maf'ul bih maza, apa? Maza ishtaroita, maza ishtaroita, apa yang kamu beli? Nah, dijawab ishtaroitu ishrina, jadi maf'ul bih. Kapan? Nah, kalau kapan berarti itu menunjukkan maf'ul apa? Kapan kau beli 20 itu? Maf'ul kapan? Fi. Lailan, misal di sini ada ya. Lailan, oh maf'ul fi dan sebagainya gitu. Baik, kembali ke sini ummahat akhwat, ada kata kitaban, buku, 20 buku. Karena ada buku jadi jelas kesamaran yang tadi. Makanya disebut tamyiz. Namanya tamyiz ya, tamyiz. Makanya kitaban pastikan dia tamyiz. Satu, dia isim.
kedua dia mansub, dan yang ketiga ini paling pentingnya menjelaskan yang mubham. Menjelaskan yang lafaznya ada, lafaznya lihat, lafaznya ada kelihatan lafaznya. Kitaban, ishtaraitu 20 kitaban. Kitaban berarti sebagai tamyiz. I'rabnya sama ya. Ingat ummahat akhwat, kalau sudah mutqin di maf'ul bih cara meng'irab semuanya sama. Semuanya sama. Sama bagaimana? Sama, hanya bedanya jabatan saja. Ini kan tamyizun, kesannya sama, mansubun. Sama kan ya? Terus wa alamatu nasbihi al-fathatu. Terus nanti latih yang begini seiring waktu, saat membaca Al-Qur'an, saat membaca Al-Hadis, kita akan bisa mengi'rab. Kita bisa mengi'rab. Kalau lancar i'rab, jabatan sudah pasti. Karena dalam kajian turos itu memang jabatan itu harus paham. Seperti ini jabatan itu ya. Ishtaro itu fi'il fa'il, ishrina maf'ul bih, tidak mungkin ke sini. Ishruna tidak mungkin. Kitaban tidak mungkin, kitabun, kitabin tidak mungkin. Itulah ilmu nahwu. Yang ini kegunaannya Masya Allah nanti saat kita membaca Al-Quran. Karena saat membaca Quran itu kenikmatan luar biasa. Saat kita membaca otomatis tahu jabatan-jabatan yang ini. Bukan langsung mengirab satu-satu kan lama. Tapi ketika kita baca ini fi'il, ini fa'il, ini mubtada, ini khobar dan sebagainya. Termasuk di sini tamyiz, kitaban, tamyiz, tamyizun, mansubun, wa alamatun nasbihi al-fathatu. Baik, masih Intan di i'rab kitaban. Kitaban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, baik. Sekarang nomor 2. Ishtaraitu kilo goroman ruzzan. Ishtaraitu kilo goroman ruzzan. Aku membeli 1 kilogram beras. Kilograman. Ada baca goroman, ada baca jaroman, ada dua ya. Gorom sama ya. Karena dia bahasa luar ya, diarabkan kilogram. Kita kan kilogram. Kilo jenis kilo goroman. Ishtaraitu kilo goroman. Ruzan. Ini bahasa ini ya. Kalau gram berarti goroman atau jaroman, ada dua bacaannya, bisa goroman, jaroman, bisa gin diganti dengan jim. Misal kalau gram mas misalnya, mas ishtaraitu goroman zahaban bisa, atau ishtaraitu jaroman zahaban bisa. Kalau ini ruzan, beras ya. Ruz itu beras, aruz. Baik, silahkan i'rabkan. Ishtaraitu fi'lun madin mabniun ala sukun. At-ta'u domirun muttasilun mabniun ala domi. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Kilo goroman maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ruzzan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Lancar ya, sudah lancar mah langsung ke i'rab Quran saja ya. I'rab Quran. Ini sebentar lagi lah ke i'rab Quran karena tinggal tersisa setelah tamyiz mustasna dan munada 2 lagi.
beres ya. Alhamdulillah. Nanti seiring waktu kalau ummahat akhwat sudah lancar mengi'rab Al-Qur'an, itu Masya Allah ya, itu luar biasa. Baik, diteruskan keterangan. Ada pertanyaan 2 contoh ini? Ishrina. Baik, sebelum ke bawah ya, buka mushaf, buka aplikasi maksudnya. Terbayang tidak angka dalam Quran? Yang mana nanti kita bongkar di sini. Itu pastikan tamyiz. Pastikan tamyiz dalam Quran. Coba kita praktek. Apa? Nah, ada. Ini sebagai contoh ya. Kira-kira angka dalam Quran 11 apa? Ahada asyara. Nah, klik saja itu. Ahada asyara. Ketemu tuh ahada asyara. Ahada spasi asyara. Nah, itu sudah jadi sudah kita pastikan dia sebagai tamyiz. Tamyiz. Sudah ketemu surah apa itu? Ahada asyara. Ahada asyara. Nah, ini sebagai praktek langsung ya. Surah Yusuf. Titik ahada asyara. Ahada asyara. Ini di pertemuan berikut angka ini ya. Terus setelah ada asyara sudah apa? Nah, kaukaban. Lihat ummahat akhwat, di kata kaukaban seperti yang tadi kita bahas. Kaukaban tuh, lihat nih. Ke sini saja ya. Isim. Ini isim. Ya. Kemudian mansub. Dan dia menerangkan atau menjelaskan yang mubham, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yang samar. Maka ahada asyara, artinya berapa ahada asyara? 11. Ini masih mubham. Apa yang saya lihat? 11. Ya 11 apa? Maka di depannya ada kata kaukaban. Pastikan kalau kaukaban berarti sebagai Nah, itu praktek atau aplikasi langsung dalam Al-Qur'an, tatbiqi. I'rabnya kita praktekkan, tatbiq gitu ya, dipraktekkan dalam Al-Qur'an. Maka ada kata di surah Yusuf ini kata ahada asyara kaukaban kalau dalam ini ya, tidak diinikan. I'rab marsum bisa masuk? Nah, kalau tidak ada berarti belum lengkap. I'rab muyasar dulu itu. Paling atas. I'rab muyasar, betul tidak tamyiz yang kaukabannya. Fokusnya yang kaukaban saja ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aitu, udah nyambung ya. Tambahkan ra'aitu di pinggirnya. Di sini nih. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Mana fiilnya? Ra'a, fiil. Mana fa'ilnya? Tuh. Nah, ini kan sudah fa'il. Nah, sekarang ahada asyara di sini apa? Kenapa maf'ul bih? Karena ra'a itu fiil yang membutuhkan maf'ul
bih. Fi'il apa yang butuh maf'ul bih? Fi'il muta'addi. Ro'a itu fi'il muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Berarti ini sebagai maf'ul bih saja. Ahada asyara, ini maf'ul bih. Baru kata kaukaban sebagai tamyiz. Aku melihat 11 kaukab apa? Artinya bintang. Aku lihat 11 bintang. Itu mimpi dia ya. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tidak menggunakan najm, tapi kaukaban secara umum. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Maka kaukaban sebagai tamyiz. Lihat di i'rab muyassar. Turun ke bawah. Nah, yang ada inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wa kaukaban yang hitamnya itu yang terakhir tuh. Tamyizun. Nah, titik seperti itu saja. Ada tidak? Wa kaukaban tamyizun. Yang muyassar. I'rab muyassar. Tuh kan, wa kaukaba tamyizun. Wa kaukaban ya. Wa kaukaban dan kata kaukaban tamyizun. Nah, i'rab muyassar begitu, tidak di i'rab secara ini ya. Tapi yang jelas dia sebagai tamyiz. Nah, itu sebagai contoh gambaran ummahat akhwat nanti ketika ini kenapa mansub. Ya, jangan berpikir yang maf'ul khamsah, jangan berpikir hal, tapi pastikan dia tamyiz. Makanya kita bereskan dulu yang marfu'atul asma sudah beres, majruratul asma sudah beres. Nah, yang kita kaji adalah mansubatul asma, marfu dan majrur sudah. Nah, kalau sudah beres 3 itu, ketika kita belajar i'rab Quran, nah kita akan bongkar semuanya. Karena sejatinya harus kita praktekkan. Karena praktek kita i'rab Quran. Nanti ada praktek takalum berbicara, kali itu gunakan durusulullah al-arabiyah atau arabiyah baina yadaik. Itu percakapan. Tapi kalau kita bukan percakapan, kita bisa mampu mengi'rab ayat demi ayat, ayat demi ayat atau kata demi kata. Kita bisa mengi'rab. Itu buah ya, buah dari kajian kita itu mampu mengi'rab Al-Qur'an. Sampai di sini cukup ya. Ya, bacakan keterangan. Keterangan lafaz isyrina masih belum jelas 20 apa. Bisa jadi 20 ekor kambing, 20 ekor ayam dan seterusnya. Maka lafaz kitaban adalah lafaz yang menjelaskan maksud dari bilangan 20 itu dan karena itulah disebut tamyiz. Ya, paham ya? Karena lafaz kitaban, lafaz menjelaskan maksud dari 20, maka disebut tamyiz. Masih teruskan. Demikian pula lafaz kilu jaroman. Apa yang dimaksud dengan 1 kilogram itu? Apakah beras, gula, kacang, atau apa? Maka dengan lafaz ruzan, hilanglah kesamaran dan jelaslah apa yang dimaksud kilu jaroman. Boleh, jaroman, goroman boleh. Teruskan sedikit lagi. Dalam contoh tersebut, lafaz isyrina adalah mumayyiz yang membutuhkan penjelasan. Lafaz kitaban adalah tamyiz yang menjelaskan maksud dari lafaz isyrina. Beri stabilo mumayyiz, beri stabilo tamyiz. Tapi mumayyiz jarang disebut i'rab. Tamyiznya adalah kaukaban. Kalau di sini ya. Di sini tamyiznya kaukaban. Mumayyaznya berarti ahada asyara. Isim maf'ul mumayyaz. Ini mumayyaznya.
Kalau mumayyiz tergantung ini jabatan. Kalau ro'a itu ahada asyara berarti maf'ul bih. Kalau ja'a ahada asyara fa'il. Kalau maror tu bi ahada asyara berarti ismun majrur. Itu mah mumayyaz ya. Mumayyaz ini dia tergantung jabatan. Tapi kalau tamyiz dia pasti mansub. Pasti mansub. Pasti mansub. Di sini lihat. Yang pertama, ishtaro itu ishrina kitaban. Tamyiznya mana? Kitaban. Mana mumayyaznya? Ishrina gitu ya. Tapi mumayyaz jarang diistilahkan karena dia akan berposisi bisa maf'ul bih, bisa fa'il, bisa isim majrur. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini tambahan istilah ya, ada tamyiz, ada mumayyaz. Ishrina mumayyaz. Kalau kitaban tamyiz. Nah, itu pahami ummahat akhwat tentang yang tadi ya. Baik, dalam Quran teringat lagi angka arba'ina. Coba klik arba'in di ininya ya. Arba'ina. Arba'ina. Al-Baqarah paling atas tuh. Jangan dulu diketik, jangan dulu diklik ya. Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Ahqaf. 4 dulu itu. 4 dulu. Lihat. Yang paling atas. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Nah, lihat. Ada kata lailatan. Berarti lailatan sebagai tamyiz. Dia menjelaskan yang masih mubham. Samar, mubham itu. Lailatan malam. Malam 40 malam. Nah, berarti asalnya kan kalau hanya 40 belum jelas. Wa idz wa'adna Musa, wa artikan wa dan idz bukan ingatlah. Ini tanbih, ingatlah. Wa'adna kami mengadakan perjanjian Musa dengan Musa arba'ina 40. Nah, masih samar. Maka ada isim di depannya, dia mansub dan menjelaskan yang samar. Lailatan. Oh, berarti lailatan sebagai tamyiz. Jadi ciri tamyiz itu begitu, dia isim, kemudian dia mansub, kemudian dia menjelaskan yang mubham. Kalau dalam angka pasti begini ya. Kalau dalam angka Al-Maidah, lihat arba'ina apa tuh? Sanatan. Berarti mana tamyiznya? Baik. Al-A'raf 142 mana arba'ina apa? Lailatan. Al-Ahqaf sanatan. Berarti 4 ini masuk ke tamyiz. Wa balagha arba'ina sanatan. Semuanya kelihatan. Lailatan kelihatan tulisannya, lafaznya kelihatan. Sanatan, lailatan lagi, sanatan lagi. Karena itu kelihatan, maka yang begini disebut malfuz, yang dilafazkan. Yang dilafazkan kelihatan ya. Baik, ada pertanyaan sebelum masuk ke pembagian? Kalau itu ada asyara itu kan jadi maf'ul. Betul. Tapi jadi maf'ul ya Ustaz. Nah, kalau yang angka belasan memang mabni ya, dia tidak bisa mu'rab. Kalau belasan ya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu semuanya belasan. Nah, kecuali yang angka 12. Kalau 12 itu berubah mu'rab. Nah, itu nanti kita bahas yang ini di pas adad bilangan. Makanya kenapa agak lama ditamyiz, karena angka di sini
Itu masing-masing cara mengungkapkannya beda. Cara mengungkapkan angka mungkin agak lama yang tamyiz ya. Agak lama dalam artian kan kita belajar menghitung angka. Sedangkan ini kan angkanya belasan. Disebut belasan berarti dia adad murakkab. Adad murakkab itu memang adad bilangan murakkab tersusun, bahasa kitanya belasan. Tersusun kan dari dua kata tuh, ahada satu, asyara dua. Makanya dia mabni. Ada lagi, Mangga? Ustaz, kalau yang angka-angka gini kan penjelasnya itu kan setelahnya itu dalam bentuk posisinya sebagai tamyiz. Tapi bisa juga lah Ustaz yang model usul kayak gini itu Jopah itu Ustaz kayak yang di Al-Haqqah ayat 7 sab'a layalin wa samaniyata ayyamin itu jadi pakai mudhof ilaih. Ya. Itu sama, apakah sama gitu Ustaz maknanya gitu? Nanti dilihat dia jabatannya dulu. Sab'a layalin. Nah lihat di Al-Haqqah ya. Iya ayat 7. Lihat Al-Haqqah ayat 7. Sakharaha. Lihat di sini sakharaha. Alaihim sab'a layalin. Kalau diperhatikan lihat di sini ada sakhara fiil ya. Iya. Sakhara fiil. Fa'ilnya berarti mustatir ya. Karena di depan tidak ada yang marfu. Mustatir takdiruhu huwa ke Allah itu. Sakhara fiil dan fa'ilnya adalah huwa. Sedangkan ha dia sebagai maf'ulun bih. Dia maf'ul bih. Alaihim jar majrur. Tasab'a layalin. Nah, fokus yang sab'a layalin. Dia kalau sab'a layalin kan mudhof ilaih ya. Mudhofnya sab'a, layalinnya mudhof ilaih. Pertanyaannya sab'a di sini sebagai apa? Ada yang tahu sab'a di sini? Zorof. Keterangan apa? Zaman makan. Zaman. Nah, keterangan zaman. Berarti dia zorof. Keterangan waktu. Berapa lama? Ya, berapa lama sakhoroknya? Ternyata ada kata sab'a layalin. Berarti tidak disebut tamyiz. Kalau tamyiz mah nanti kalau dia disebutkannya itu dia isimnya mansub. Kan tadi mansub ya, isim, kemudian mansub menjelaskan yang mubham. Tapi kita sebut saja yang layalin dia sebagai mudhof ilaih. Tidak disebutkan sebagai tamyiz. 7 apa? Memang 7 malam. Samaniyah 8 apa? 8 hari. Memang malam dan hari, layalin dan ayamin dia menjelaskan yang mubham. Tapi tamyiz itu mesti mansub. Sedangkan layalin majrur, ayamin majrur karena dua-duanya majrur sebagai mudhof ilaih tidak disebut sebagai tamyiz. Karena hakikatnya dia mesti mansub tamyiz itu ya. Tapi makna mah sama ya. Nah, secara mana sama? 7 apa? Malam. 8 apa? Hari. Berarti Ustadz kalau mau membentuk kalimat kayak gini juga bisa pakai itu ya, mudhof ilaih. Misalnya istaro itu apa tuh jadinya? Isyri kitabin gitu. Nah, kalau yang nanti diidofahkan, dia yang angkanya bukan angka belasan atau puluhan, tapi angkanya yang satuan. Satuan aja. Angka satuan. Selebihnya nggak bisa. Contohnya yang barusan sudah ya. Saya membeli, kan nanti ada ini
ada aturan itu besok ya di pertemuan berikut. Ini kita ganti jangan isrin. 5 saja. Saya membeli 5 buku. Homsa. Membelinya dulu. Homsata. Membeli. Homsatan. Membeli. Ish. Taro itu. Ini sebagai contoh nanti ya. Memang yang agak ribet dari mansubatul asma itu yang ini tamyiz. Karena dia akan membicarakan tentang angka. Ishtaro itu saya membeli 5, jangan 20, 5. Homsata. Hom apa? Hah? 5 apa? 5. Aku membeli fi'il dan fa'il. Ini kan fi'il fa'il. Homsa. Apa dulu? Baik, 5 buku. Buku berarti homsata ya. Homsata. Homsata. Jadi apa dia? Dari maf'ul bih. Nah, lihat. Jadi maf'ulun Homsata. bi. Kan mansub. Buku. Kutubin. Kitaban kutubin. Homsata. Nah, ini ada ilmunya. Kutubin sebagai apa dia? Sebagai Mudhof. Maka tidak disebut tamyiz. Dan tamyiz harus ini nih. Ya harus mansub. Ya mansub. Jadi apa dia? Ya gabungan dengan maf'ul bi, satu paket akhirnya. Ishtaraitu khamsata kutubin. Aku membeli 5 kitab. Nah, kalau secara ini mah ini seperti ini. Tapi kalau satuan akan ada aturannya. Berarti Ustaz kalau misalnya yang homsa itu Ustaz di situ jadi tamyiz gitu ya. Ishtaro itu homsa kitaban gitu. Nah, Homsan homsan. betul. Tapi kalau aturan ini ya, kalau mau diginikan misalnya, Ya ditamyizkan gitu. berarti ishtaro itu homsata kutuban kitaban. Tetap kitaban. Homsata kitaban. Tapi bagi orang Arab kalau satuan itu biasanya di apa? Berarti Nah, nanti ada rumus. berarti kalau tamyiz itu khusus untuk yang angka-angka puluhan, belasan dan puluhan atau puluhan. Kalau satuan langsung diidofahkan. Kalaupun mau bisa pakai min 5 dari kitab. Karena tamyiz itu dari berupa min. Ishtaraitu khamsatan min kutubin. Boleh. Oh, boleh. Min. Tapi kan min itu tetap tidak menjadi tamyiz. Tamyiz mah harus mansub. Tapi tidak ini ya, ishtaraitu khamsata kitaban. Tidak bisa karena dia harus diidofahkan. Ini pertemuan nanti ya. Ini agak lama memang di angka. Karena angka ada di tamyiz. Ingat, angka itu pembahasan angka ada di tamyiz. Adad namanya. Al-adad. Angka. Ini angka adad. Ini ma'dud nantinya. Tapi itu nanti ya. Tapi sebagai gambaran memang caranya seperti itu. Jadi kalau dilihat tamyiz nanti isim mansub dia ya kitaban, pasangannya mumayyaz yang dijelaskan mumayyaz itu. Yang dijelaskan isyrina kitaban tamyiz dan mumayyaznya itu. Nanti mumayyaz kita akan bahas di pertemuan berikut pembagian mumayyaz. Terakhir, teringat ada ayat ini nih, 12. Isnata ditulis yang tadi surah Yusuf kan ya? Ini surah Yusuf, kemudian ada kata isnata asyrota. Nah, klik ini.
asyrota. Isnata sajalah, atau asyrota saja. Nanti ada kata ainan. Nah, famfajarat min husnata asyrota ainan. Baik, saya tuliskan ininya. Fajarat minhu. Baik. Jumlah apa? Infajarat. Fi'liyah. Fi'ilnya ini ya. Fa'ilnya mana? Mustatir atau apa? Fanfajarat min husnata asyrota aina. Nah, ini sebagai fa'il. Baik, setelah angka, ini 12. Setelah angka ada isim, kemudian mansub, dan menjelaskan yang mubham, maka ainan sebagai tamyiz. Nah, itu cara ininya. Jadi tamyiz itu biasanya diantaranya dari angka, diantaranya. Jadi kalau menemukan ummahat akhwat dalam Quran setelah angka dan dia mansub, jangan ragu, pastikan dia tamyiz. Aslinya in ya, fa-nya hilang. Infajarat minhu, terpancar, minhu dari batu tersebut, isna asyara 12, ainan mata air. Boleh mata, boleh mata air, tapi di sini pasnya itu mata air karena yang terpancar itu adalah mata air. Itu sebagai contohnya. Jadi ummahat akhwat, intinya tamyiz itu dia menjelaskan yang mubham. Satu di antaranya ada di angka. Di angka. Nah, nanti di pertemuan berikut, sebetulnya sampai sini dulu ya. Pembagian mumayyaz. Ada malfuz, ada malhuz. Dan hukum aturan bilangan. Jadi nanti dibahas di pertemuan berikut ya. Nah, ini yang agak lumayan. PR-nya baca saja ya. Baca yang ini sampai tamat. Ini sampai tamat, nanti kita akan bahas. Memang yang banyak mulai rada bingung di tamyiz. Makanya tamyiz bahasanya panjang. PR-nya hanya dibaca saja. Ya, satu pembagian mumayyaz, kedua hukum atau aturan bilangan atau kebilangan. Kemudian itu dua ya, sampai tamat hanya dibaca. Baik, sebelum istirahat ada yang mau didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, nanti latih saja di rumah ya. Ada angka dalam Quran, kalau di depannya ada yang mansub, pastikan dia tamjid. Kalau yang majrur berarti mudhof ilaih ya. Dia jadi mudhof ilaih. Demikian yang bisa kita bahas di sesi pertama. Kita istirahat 10 menit ya. 10:15. Ini udah lewat tuh. 10:15, sekarang 40. 10. Berarti 8:50. Insyaallah kita akan masuk ke kajian berikutnya. Alhamdulillah.